Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan calon presiden. Hari ini kita membahas mengenai flora fauna dalam Al-Quran. Kita mulai dengan gambar-gambar macam-macam hewan, macam-macam satwa dan juga tumbuh-tumbuhan dan lainnya, karena Allah menciptakan semuanya ini untuk keseimbangan alam. Dan ini kita bisa lihat ada harimau, ada orangutan, ada gajah, ada bunga rafflesia, bunga bangkai, dan segala macamnya guys. Baiklah, jadi Allah menciptakan bumi, dan bumi itu ada juga ekosistem laut, ada ekosistem darat, dan ekosistem hutan. Nah, ini di dalam ekosistem hutan inilah adanya bermacam satwa liar yang merupakan aset bagi negara Indonesia. Nah, lebih jauh kita akan bahas mengenai satwa liar ini di dalam Quran, bagaimana dijelaskan. Pertama kita membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran mengenai ini. Ini di ayat Al-Luqman 31 ini, di mana Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawunaha wal qafil ardi rawasi antamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbatin wa anzalna min sama'i ma'am batna fiha min kulli zaujin karim. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan. Ini ayatnya jelas menggambarkan Allah menciptakan bumi dan juga langit, dan di antara bumi dan langit, dan juga menciptakan gunung-gunung yang merupakan paku bagi bumi supaya tidak goyang, dan juga macam-macam jenis makhluk, flora fauna, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, semua diciptakan oleh Allah guys. Maka wajiblah kita bersyukur dan mempelajari ilmu mengenai ciptaan Allah ini. Kita membaca Al-Quran dan juga membaca ayat-ayat di dalam. Oke, kemudian ayat berikutnya ada juga di surat Al-An'am ayat 95, di mana Allah berfirman, innallaha falikul habbi wan nawa yuhrijul hayya minal mayyiti wa muhrijul mayyiti minal hayyi zalikumullahu fa anna tufakun. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir, padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Indeed, Allah is the cleaver of grain and dead seeds. He brings the living out of the dead and brings the dead out of the living. That is Allah. So, how are you deluded? Jelas Allah menjelaskan lagi mengenai ciptaannya. Di bumi ini disiapkan untuk manusia, ya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya supaya kita bisa hidup tentram damai di dalam bumi ini seperti di surga sebelumnya, seperti Nabi Adam, dan sekarang kita hidup di dunia. Nanti di akhirat pun insyaallah semua kita masuk surga dan akan hidup seperti lebih indah, beribu-ribu kali indah dari bumi. Jadi makanya kita harus tetap ibadah untuk persiapan di akhirat nanti guys. Kembali ke topik kita tadi, ada kurma, ada padi-padian, ada kita di Indonesia kan lebih keagamaan sayur-sayuran, buah-buahan, buah rambutan, segala macam buah ada di Indonesia, alhamdulillah. Oke, nah kita sekarang membahas mengenai lebih jauh tadi langkah-langkah untuk
mengkonservasi, menjaga keindahan mengenai alam kita ini. Kita bisa lihat di sini guys, ada 25, ini dari presentasinya di kehutanan, 25 tipe ekosistem, ada 75 tipe vegetasi. Itu ada macam burung, ada 1000 nama, apa itu tidak kebaca jelas, 1021 burung, ada 786 mamalia, ada reptil, ada amfibi, ada serangga, ada ferns, ada juga macam pohon, kemudian juga ada crustacea itu di mangrove, ini karena lebih ke ekosistem laut dan hutan. Ada mangrove, kemudian juga ada macam-macam fungi, kemudian macam-macam ikan, koral, rumput laut, moluska, kemudian juga ada makroalgi. Ini semua guys ciptaan Allah yang ciptakan untuk manusia untuk memanfaatkannya. Namun karena sebagian manusia yang serakah, maka terjadilah ketidakseimbangan dan menyebabkan bencana longsor, bencana kekeringan, bencana pemanasan global dan sebagainya. Oke, itu mengenai macam-macam satuannya. Kita sekarang berikutnya ini mengenai kebijakan konservasi saat ini, yaitu mengacu juga bereferensi ke UNESCO tentang warisan dunia MAB, kemudian juga mengenai biosafety, kemudian ada akses pada sumber daya genetik, dan bagian keutuhan yang adil itu akses benefit sharing kalau tidak salah istilah, dan CITES perdagangan hidupan liar, dan TSL. Kemudian juga di sana kita bahas ada common heritage, mankind, conservation of biological diversity, protokol Cartagena, kemudian protokol Nagoya. Tujuan semua kesepakatan dunia ini conservation biological diversity, yaitu konservasi keanekaragaman hayati, pemadanan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pembagian keuntungan yang adil dan keseimbangan yang timbul atas pemrograman sumber daya genetik. Ini banyak sekali guys, ini kita dengan beberapa ayat tadi, ilmu kehutanan, ilmu alam, dan ilmu biologi pun bisa dikembangkan. Ya, kita lanjut dengan ini berikutnya, penjelasan berikutnya. Adapun ini global goal, target dunia sampai 2050, living in harmony with nature. Jadi ini target dunia 2051, ekosistem, spesies dan genetic diversity, diversitas ekosistem. Kemudian nature contribution to people, kontribusi alam ke manusia. Benefit sharing, ya pembagian hasil-hasil yang didapat dari ekosistem, hasil semua flora fauna, genetika flora fauna, seperti tumbuh-tumbuhan, seperti juga ketika membuat perfume, membuat minyak wangi, dan membuat obat-obatan, itu semuanya sumber kebanyakan dari hutan, dan mungkin sebelumnya tidak diatur, ke depan mesti diatur, di mana masyarakat lokal yang menjaga hutan dan masyarakat ada di daerah tersebut seharusnya mendapat bagian dari pemanfaatan genetik dan hasil dari hutan di sekitar mereka. Dan cara means and implementation, cara dan implementasinya juga akan diatur di tujuan target 2050. Oke. Berikutnya jadi sedikit penjelasan
Ini dari presentasinya Pak Dirjen di KLHK. 5 prinsip pengelolaan kawasan konservasi, ada regulation based berbasis regulasi, scientific based berbasis ilmu, evidence based berbasis penelitian dan experience based pengalaman, dan juga precaution principle based berdasarkan kehati-hatian guys. Oke, kemudian lagi ini ada konservasi in situ, yaitu konservasi pada alam flora fauna tersebut, yaitu menyelamkan satwa, pelepasan satwa, reintroduksi satwa, mitigasi konflik, translokasi, dan patroli. Yang jelas guys, semua kegiatan ini untuk menjaga keseimbangan atau menyeimbangkan lagi alam yang sudah mulai tidak terganggu, tidak seimbang karena ulah manusia. Ya, konservasi ex situ yaitu konservasi di luar alam, ya lebih ke seperti ya di pengedar dalam negeri dan juga lembaga konservasi, penangkaran, kemudian juga ada lembaga konservasi khusus, ya termasuk juga kalau di luar negeri banyak kebun binatang itu guys, ya, untuk meneliti dan bagaimana menjaga, mengkonservasi hewan-hewan liar atau satwa liar. Kemudian juga ini flagship hewan yang menjadi unggulan Indonesia, ada gajah Sumatera, ada jalak Bali, ada harimau Sumatera, jalak Bali, ada badak Jawa, kemudian ada owa Jawa, kemudian ada gajah Sumatera, harimau Sumatera, elang Jawa, dan juga ada badak Kalimantan sekarang guys. Jadi memang alam Indonesia masih banyak sekali. Nah, pemerintah melakukan penyelamatan pelepasan. Berikutnya lagi ini mengenai penelitian dalam apa namanya, tempat khusus untuk penelitian. Ini mengenai potensi bioprospeksi. Nah, ini bioprospeksi ini kan termasuk genetiknya mengenai hal-hal alam. Inilah yang akan menjadi bagian dari akses benefit sharing, di mana tumbuh-tumbuhan atau flora fauna yang akan bermanfaat itu ditemukan, seperti Toxus sumatans, ada juga seperti di anggrek di Papua Moerum Barat itu juga belum lama ditemukan. Nah, itu yang kalau dikembangkan atau dibudidayakan ada satu genetiknya, itu seharusnya menurut akses benefit sharing harus mendapat bagian masyarakat setempat dan tempat lokasi di mana itu ditemukan. Kemudian juga ada pemulihan ekosistem di kawasan hutan konservasi, yaitu dengan asli dan endemik. Juga ada pemulihan ekosistem di lokasi alam di kawasan hutan konservasi asli dan endemik, pelibatan masyarakat dan social environment safeguard. Oke. Ini bermacam pemata jasa lingkungan. Ini PES kalau Payment Environmental Services, pemata jasa lingkungan dan air dan energi pada kawasan konservasi. Ini potensi air tuh 3,7 liter per detik dari 1.100 sumber air. Nilai ekonominya guys 2,76 triliun per tahun. Nilai ekosistem pemanfaatan air saja itu. Pemanfaatan energi air 36 miliar. Kemudian nilai investasi mencapai 6 triliun. Potensi airnya segitu. Jadi jelas memberikan pasokan bagi masyarakat, memberikan supply tenaga listrik, minyak tenaga kerja, mendukung pengembangan industri. Oke, kita lanjut. Iya, lanjut lagi.
Nah, di sini hexahelik kerjasama, di mana ada pemerintah, ada NGO, ada media, ada sektor swasta, dunia bisnis, universitas, dan masyarakat. Ini kerjasama memang ke depan harus dilaksanakan, guys. Oke, ini untuk kawasan konservasi. Ada konservasi, pemberdayaan masyarakat, ekonomi, edukasi, dan relasi. Terakhir ini juga tadi ya, dan rekreasi, guys. Jadi safety, amenity, fasilitas, visitor management. Edukasinya memang mengenai konservasi, tracking, jungle interpretation, benefit sharing, ekonomi menggerakkan ekonomi sekitar, community based tourism, pemetaan konservasi dengan masyarakat, atraksi budaya, kemudian kondisi kawasan, carrying capacity, konservasi mengenai kemudian pemanduan, guiding, aksi peduli konservasi, manajemen sampah dan pelestarian budaya. Jadi sekali lagi, alhamdulillah guys, Allah dengan jelas meminta kita sebagai manusia khalifah di bumi ini untuk menjaga keseimbangan, manfaatkan sebatasnya supaya keseimbangan, supaya tidak over eksploitasi, di mana akan terjadi ketidakseimbangan dan juga akan menyebabkan bencana seperti longsor dan juga akhirnya penggundulan hutan, pemanasan global, menyebabkan suhu naik, air es di kutub meleleh, permukaan laut pun naik. Yang di Jakarta pun sudah kelihatan di daerah di mana masjid dulunya bisa didatangi, sekarang tidak bisa lagi, di Marunda. Demikian kali ini guys, semoga bermanfaat mengenai ciptaan Allah, flora fauna, dan alam di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen. Calon Presiden.